Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengenal kita. Dia tahu siapa kita. Dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan terkait dengan kehidupan kita. Disitulah saudara-saudara mengapa Tuhan memberikan kita kasih karunia. Karena Dia tahu bahwa kita tidak berdaya. Bukan saja menghadapi segala sesuatu yang sifatnya eksternal, tetapi juga segala sesuatu yang di dalam batin kita. Kita bersyukur di dalam Kristus kita menerima kasih karunia Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, apakah pesan yang saudara dapatkan dari firman Allah? Saudara, apakah saudara ketika membaca Alkitab, saudara langsung terbebani? Karena kesan yang saudara dapatkan dari pesan firman Tuhan adalah, saudara harus melakukan ini dan itu, kalau tidak taat akan menghadapi penghakiman Tuhan dan lain sebagainya. Nah saudara, kesan itu bisa saudara dapatkan karena memang di dalam Alkitab ada banyak peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Dan juga ada banyak hukum-hukum moral yang Tuhan berikan. Saudara, jikalau saudara ketika membaca Alkitab mendapatkan kesan seperti itu, maka saudara harus membacanya ulang. Karena kesan yang saudara dapat itu adalah mungkin kesan pertama waktu saudara membaca. Namun kalau saudara membaca kembali dan membaca kembali, saudara baru tahu bahwa Alkitab sejak Kejadian sampai kitab Maliaki berbicara satu hal, yaitu kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara, ketika saudara melihat itu, saudara baru mengerti mengapa Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat pertama di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca adalah sebuah pertanyaan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Saudara, ketika kita merenungkan apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam pasal 1 dan pasal 2, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang logis. Apa kelebihan orang Yahudi kalau begitu? Dan apa gunanya sunat bagi mereka? Jikalau seluruh manusia sama di mata Tuhan adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal yang berharga kepada kita bukan didasarkan kepada kelebihan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan bagi kita.
Saudara, firman Tuhan berkata, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Saudara, ketika kita merenungkan bahwa di mata Tuhan seluruh manusia, termasuk orang Yahudi, sama, yaitu orang berdosa. Maka pertanyaan yang timbul adalah, kalau begitu kelebihan orang Yahudi apa ketika Allah memilih mereka menjadi umat pilihannya? Kalau begitu kelebihannya apa dengan sunat yang mereka terima? Jikalau di mata Tuhan, mereka sama dengan seluruh manusia adalah orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu hal, bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, kelebihan yang mereka terima, yaitu mereka menerima firman Allah, dan melalui mereka firman Allah tersebar ke seluruh dunia. Saudara, bukan karena mereka punya kelebihan, bukan karena mereka punya hal-hal yang dapat diperhitungkan Tuhan. Saudara, kelebihan mereka adalah mereka menerima kepercayaan firman Allah. Tetapi orang-orang Yahudi juga sama dengan seluruh dunia ini, yaitu mereka butuh kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita tidak boleh berkata begini, karena saya punya kelebihan, maka Tuhan mempercayakan ini kepada saya. Saudara-saudara, jangan lupa, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita Alkitab firman Allah, saudara, satu hal yang perlu kita sadari, saudara, Tuhan beranugerah kepada kita, supaya kita mengenal kasih Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat Yesus Kristus, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal bahwa Tuhan mengenal kita, dan Dia mengerti hidup kita, dan Dia mau terlibat dalam hidup kita, dan Dia melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita menghadapi seakan-akan hidup kita dalam keadaan yang buruk, tetapi Tuhan yang tidak kasat mata itu, Dia sudah menyatakan dalam firman-Nya, Dia sedang bekerja. Bukankah Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja sampai hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun engkau dan saya tidak melihat Tuhan yang bekerja, tapi engkau bisa melihat bagaimana dari firman Allah Dia bekerja dan engkau bisa mengalaminya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kelebihan kita, tapi kepercayaan Tuhan berikan kepada kita karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada kita karena mungkin kita membutuhkannya. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita karena mungkin Tuhan melihat kita perlu diperlengkapinya. Tetapi saudara, Tuhan memberikan firman-Nya karena memang saudara dan saya membutuhkan firman Allah. Demikian juga terhadap orang Yahudi. Mengapa Allah mempercayakan firman Allah kepada mereka? Karena mereka butuh mengenal Tuhan. Dan melalui mengenal Tuhan, mereka Tuhan mau pakai menjadi saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua manusia sama di mata Tuhan. Semua manusia berdosa. Oleh karena itu saudara, kita semua, jikalau kita menerima sesuatu daripada Tuhan, kepercayaan Tuhan berikan, saudara, itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, kebenaran dan kesetiaan Tuhan itu menampakkan ketidakbenaran dan ketidaksetiaan manusia. Sehingga penghakiman Tuhan Allah kepada manusia adalah adil. Namun saudara, ketidakbenaran dan ketidaksetiaan manusia tidak mengubah kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Sehingga manusia dibenarkan hanya karena kasih setia dan kasih karunia
Tuhan saja. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyataan Allah kepada manusia mempunyai dua sisi mata pedang. Satu sisi mata pedang adalah menyatakan siapakah Tuhan. Tetapi satu sisi mata pedang menyatakan siapakah manusia. Saudara, ketika Allah tidak menyatakan diri, maka manusia kelihatannya manusia yang baik-baik saja. Manusia oke-oke saja. Manusia kelihatannya benar. Manusia kelihatannya baik. Manusia kelihatannya setia. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah menyatakan diri, Allah memberikan firman-Nya kepada kita. Maka saudara, maka hal-hal yang tertutup yang manusia tidak bisa lihat tentang dirinya, maka terbuka. Mengapa? Karena Allah ketika menyatakan diri, Dia menyatakan dirinya adalah benar. Ketika Allah menyatakan diri Dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan kebenaran Allah, kualitasnya kualitas yang 100%. Tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, ketika Allah menyatakan itu, maka saudara, kita baru melihat betapa manusia tidak benar. Betapa manusia tidak setia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian Allah ingin memberitahukan kepada kita, jikalau Allah menghakimi manusia dengan penghakiman yang benar dan setia itu, maka Dia berlaku adil kepada seluruh manusia. Karena seluruh manusia, saudara-saudara, tidak benar di hadapan Tuhan dan tidak setia. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidakbenaran manusia dan ketidaksetiaan manusia, Alkitab katakan, tidak mengubah kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Saudara, bagaimanapun manusia tidak benar, Allah tetap benar. Bagaimanapun manusia tidak setia, Allah itu setia. Saudara, disitulah saudara-saudara, karena Allah yang tidak dapat berubah karena manusia yang penuh cacat celah. Inilah kabar baik bagi manusia. Karena melalui kesetiaan Allah dan kebenaran Allah, maka manusia boleh menerima kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kita sebut dengan keselamatan kekal yang berada di dalam Yesus Kristus. Saudara, manusia pada dasarnya tidak setia. Manusia pada dasarnya tidak benar. Tetapi saudara, Allah adalah Allah yang benar. Allah ada yang setia. Saudara, Allah berhak menghakimi manusia dan penghakimannya adil. Tetapi saudara, ketidakbenaran dan ketidaksetiaan manusia tidak mengubah kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Saudara, Tuhan yang berjanji dan janjinya itu ya dan amin, benar. Dia setia kepada janjinya. Saudara-saudara, di dalam kasih setianya dan kasih karunia-Nya, saudara, Allah menjanjikan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, janji ini sejak awal kitab Kejadian, bahkan sampai kitab Wahyu, memberitakan tentang kasih karunia Allah. Bahkan dalam firman Allah dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang mulia. Allah adalah Allah yang luar biasa. Saudara, ketidaksetiaan manusia, ketidakbenaran manusia justru menampakkan kemuliaan Tuhan. Bukan karena kemuliaan Tuhan tergantung kepada tata celah manusia. Tetapi saudara, tata celah manusia membuktikan Allah itu mulia. Cacat celah manusia yang tidak mengubah kebenaran kesetiaan Allah membuktikan Allah adalah Allah yang mulia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ketidakbenaran kita, ketidaksetiaan kita, dan kebenaran kesetiaan Allah
membuat Allah berhak menghakimi kita dan penghakimannya adil. Tetapi saudara, ketidakbenaran kita, ketidaksetiaan kita tidak bisa mengubah kebenaran dan kesetiaan Allah. Sehingga saudara, Allah yang berfirman, Allah yang memberikan kasih karunia kepada kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari mata rohani kita celik. Melihat penghakiman Allah yang begitu mengerikan. Tetapi di satu sisi kita melihat kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam Yesus Kristus. Di situ saudara, mari kita buka hati. Kita percaya kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu dari awal sampai akhir, kami bersyukur kami melihat ada jejak-jejak kaki Tuhan di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan sejak perjanjian lama. Bagaimana Tuhan berkasih karunia yang pada realitasnya Tuhan memberikan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sehingga kami orang berdosa sepatutnya dihukum. Tetapi kami menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Biar setiap kali kami membaca firman-Mu, kami mengenal Tuhan. Tuhan yang penuh kasih karunia. Dan Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan yang tidak berubah di dalam kebenaran dan kesetiaan-Mu. Engkau yang berpegang kepada janji-Mu. Engkau berpegang kepada apa yang Engkau katakan. Dan Engkau setia adanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.